knock. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang mengisahkan tentang mantan anggota militer Amerika yang dituduh telah melakukan pembunuhan kepada seorang pejabat negara. Namun pada saat akan membersihkan nama baiknya, ia malah diburu oleh sekelompok pembunuh bayaran dan menjadi target utama seorang sniper profesional. Akankah dia berhasil selamat dalam jebakan konspirasi ini atau malah gagal dan berakhir tragis dalam peti mati? Semua akan terjawab di alurnya. Sir, step away from the vehicle. We got company. Cerita akan berfokus kepada seorang sniper wanita bernama Yuki Mifune, di mana pada kala itu dia sedang melakukan persiapan untuk menembak target dari jarak yang sangat jauh, dan dengan bantuan dari sebuah situs live streaming serta keterampilan menembaknya, alhasil tembakan yang dia lesatkan pun dapat mengenai sasaran dengan sangat akurat. Di sisi lain, kemudian kita akan diperlihatkan kepada seorang agen CIA bernama Asur yang mendapatkan panggilan dari atasannya untuk mencari seorang yang bertanggung jawab terkait pembunuhan kepada seorang politikus bernama Bruno Diaz, yang menurut laporan si pelaku telah bekerja sama dengan sebuah kelompok organisasi untuk membunuh para petinggi Costa Verde. Selesai dengan itu, Asur mendapatkan laporan dari anak buahnya bernama Juliet terkait orang yang besar kemungkinan adalah pelaku dari penembakan Bruno, di mana dia berasumsi jika pelaku adalah seorang pria bernama Brandon Bickett yang merupakan seorang sniper handal dan baru saja pulang ke Amerika setelah melakukan dinas militer di luar negeri. Bertepatan dengan itu, sehelai rambut dengan kecocokan DNA dari Brandon juga ditemukan di tempat pembunuhan yang diduga sebagai lokasi dia melepaskan tembakan, sehingga besar kemungkinan jika Brandon adalah pelaku dari penembakan tersebut. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Brandon yang sedang santuy mabar FF dengan kawan-kawan online-nya yang ketika sedang asik bermain game, tiba-tiba tepat setelah penangkapan Brandon, kemudian muncul si Teteh Yuki yang fokus mengawasi sesi penangkapan tersebut. Dan entah apa tujuannya, tetapi yang jelas si Teteh Yuki ini ingin mengkambing hitamkan Brandon sebagai dalang di balik pembunuhan Bruno. Hingga tak lama kemudian, Brandon mulai dibawa ke salah satu villa dan langsung diinterogasi oleh si Asur terkait pembunuhan yang telah dia lakukan. We know you killed Bruno Diaz. Now what I want to know is 2 p.m. I don't know. Di mana Brandon yang dituduh seperti itu hanya bisa poporongos dan meminta kepada si Asur untuk segera dilepaskan. I didn't even know there was an assassination. Agent Franklin. Di saat yang sama, seorang petugas dari Departemen Keamanan bernama Zero datang dan meminta kepada Asur untuk segera pergi meninggalkan mereka, dikarenakan dia yang ingin berbicara panon ke panon dengan si pelaku. Yang di tengah-tengah obrolan itulah Zero sadar jika Brandon bukanlah dalang di balik pembunuhan Bruno dan hanya dijadikan kambing hitam oleh si pembunuh asli. Maka dari itu, Zero memintanya untuk tetap bersabar karena dia akan mencari fakta tentang sosok si pembunuh yang sebenarnya. Selesai dengan itu, Zero pun datang dan bertemu dengan Juliet, di mana kedatangannya adalah untuk bertanya tentang alasan dia yang kenapa langsung menyimpulkan Brandon sebagai tersangka. Dan bisa-bisanya barang bukti sehelai rambut yang ditemukan di lokasi telah dimanipulasi oleh si pembunuh asli. Hingga di sana Juliet langsung belak-belakan menjelaskan terkait simulasi dan jarak tembak yang dilakukan si pembunuh. Dan dengan cara menembak serumit itulah tentu hanya bisa dilakukan oleh seorang sniper profesional. Dan Brandon adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan tembakan tersebut. Apalagi setelah ditemukannya bukti DNA rambut serta sidik jari Brandon yang ada di lokasi kejadian. Only someone with Beckett's skill set could plan and pull off this shot. We're in agreement there. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Brandon yang dibawa oleh antek-antek Asur untuk diasingkan ke sebuah penjara tempat bagi para pembunuh. Yang ketika di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Brandon pun mulai mendapatkan firasat buruk dan
Ya, muncul sekelompok pembunuh yang langsung bebladagan melesatkan tembakan deredet ke arah mereka. Di mana selain para pembunuh, ada sniper misterius yang tak lain adalah Yuki yang ikut membantai kedua belah pihak tanpa pandang bulu. Dan entah kepada organisasi mana si Yuki ini bekerja, tapi misinya adalah untuk membunuh si Brandon. Selesai membantai semua, pembunuh bayaran ini akan lanjut menghabisi Brandon. Dan untungnya Brandon dapat berhasil kabur menggunakan mobil polisi. Di sisi lain kemudian kita akan diperlihatkan kepada Zero yang datang bertemu dengan pemilik perusahaan swasta bernama Donald McKendy, di mana kedatangannya adalah untuk bertanya tentang alasan dia yang kenapa ada di acara politisi pada saat penembakan Bruno, yang ternyata Donald adalah bukan bagian dari politisi dan hanya seorang CEO dari perusahaan swasta. Dan maka dari itu Donald menjelaskan terkait dia yang datang untuk menjalin kerjasama bisnis dengan para politisi. Tetapi meski dengan alasan tersebut, Zero masih belum sepenuhnya percaya dan curiga kepada si Donald yang masih berhubungan dengan kasus penembakan Bruno. Di kantor kepolisian, Asur baru saja mendapatkan kabar tentang rombongan Brandon yang diserang oleh para pembunuh bayaran Rusia, di mana si Asur yakin jika penyerangan tersebut adalah rencana dari Brandon yang bekerja sama dengan para pembunuh untuk melarikan diri. Maka dari itu, ia akan mengerahkan seluruh antek-anteknya dengan meretas seluruh kamera CCTV di seluruh kota. Sementara untuk Brandon yang berhasil kabur dari para begundal, akan mencuri mobil di parkiran umum. Tapi tiba-tiba datang rombongan polisi di mana Brandon yang tak bisa kabur dari mereka pun tidak punya pilihan lain selain harus melawan. Berpindah kepada Zero, ia yang masih curiga kepada Donald pun pada akhirnya mulai menghubungi Juliet untuk meminta bantuannya untuk mencari tentang kejanggalan di perusahaan yang dikelola si Donald. Di mana Zero sangat yakin jika kematian Bruno Diaz adalah sebuah konspirasi. Dan ketika diselidiki, Juliet menemukan sebuah informasi tentang seorang akuntan bernama Josh yang mengetahui semua seluk-beluk perusahaan. Di mana pada 1 bulan yang lalu, ia pernah menyembunyikan alarm perusahaan alias alarm darurat yang entah apa maksud dan tujuannya. Hingga di sana, Zero curiga jika ada yang disembunyikan oleh si akuntan. Dan pada akhirnya, dia langsung bergegas datang ke perusahaan untuk bertemu si akuntan. Tiba di sana, Zero malah dicegat oleh seorang ketua keamanan bernama Draker yang seolah-olah tidak memperbolehkannya bertemu dengan si akuntan. Dan maka dari itu, Zero langsung belak-belakan bertanya terkait alarm darurat yang pernah menyala di perusahaan tersebut. Sehingga Draker menjelaskan jika pada malam kejadian, Josh yang saat itu terlalu banyak minum ciu datang ke tempat perusahaan karena dompetnya tertinggal. Dan dikarenakan kondisinya yang masih mabuk itulah, dia masuk ke ruangan terlarang dan tanpa sengaja membunyikan alarm darurat. Akan tetapi, Draker yang masih stay di perusahaan untungnya dapat meluruskan semua kesalahpahaman, termasuk kepada para polisi yang datang memeriksa ke perusahaan tersebut. Selesai dengan itu, Zero kembali menghubungi Juliet dan memintanya untuk mencari tahu tentang latar belakang Draker yang setelah ditelusuri ternyata tidak ada data terkait asal-usulnya dan hanya berhasil menemukan beberapa data dari 5 tahun yang lalu yang pernah melakukan sebuah transaksi ilegal. Namun tepat di saat akan lanjut menyelidiki, tiba-tiba datang Asur dan langsung belak-belakan menegur Juliet agar berfokus mencari Brandon, dikarenakan Brandon adalah buronan yang telah membunuh seorang politisi dan harus segera dijebloskan ke dalam penjara. Yes, sir. Selesai dengan itu, Juliet diam-diam mengirim pesan kepada Zero dengan menjelaskan tentang seorang pembunuh bayaran Rusia yang berhasil selamat ketika mencoba membunuh Brandon, di mana orang itu sedang dirawat di rumah sakit Cimacan yang letaknya tak jauh dari lokasi. Tepat setelah mendapatkan informasi tersebut, Zero datang ke rumah sakit untuk bertanya kepada si begundal tentang orang yang telah membayarnya. Sesampainya di sana, dia belak-belakan meminta kepada dokter agar membangunkan si pembunuh yang merupakan informan penting untuk mengungkap kasus kejahatan. Yang setelah pasien bangun, Zero langsung to the point dengan menyiksanya dan memintanya jujur akan siapa orang yang telah membayarnya untuk membunuh Brandon. Di mana dari pengakuan si begundal, dia hanya mengaku dan tak tahu akan siapa orang yang telah mempekerjakannya, dikarenakan mereka yang hanya berkomunikasi lewat telepon.
Berpindah kepada Brandon yang ketika sedang jalan-jalan santuy di hutan untuk mencari tempat tinggal sang ayah. Tak lama kemudian, sang ayah alias Thomas Bickett datang. Dan sesampainya di rumah, Brandon menjelaskan tentang situasinya yang telah dijebak serta dituduh membunuh seorang politisi. Maka dari itu, dia akan berlindung untuk sementara sampai keadaan sudah benar-benar aman. Singkat carios, film berpindah kepada Asur dan antek-anteknya yang terlihat sedang menggeledah tempat tinggal Brandon dan berhasil menemukan titik koordinat tempat di mana Thomas Bickett berada. Yang dengan kata lain, Brandon kemungkinan sedang bersembunyi di tempat tersebut. Bersamaan dengan itu, Zero yang kebetulan ada di sana menemukan sebuah fakta tentang asal-usul Drakkar yang rupa-rupanya adalah rekan seperjuangan Brandon saat masih di militer. Dan setelah bertanya kepada Juliet, akhirnya terungkap jika Drakkar adalah seorang buronan kelas kakap atas kejahatan perang karena telah menyiksa warga sipil di saat masih menjadi tentara. Tetapi anehnya, Drakkar ini telah dikabarkan tewas 5 tahun yang lalu. Beberapa jam kemudian, Zero yang sedang berada di parkiran pun kemudian berhasil menemukan Josh alias si akuntan dan belak-belakan memaksanya agar mengaku tentang keterlibatannya dengan konspirasi pembunuhan Bruno Diaz, di mana dari pengakuan si Josh ini terkuaklah tentang kerjasama perdagangan antara Amerika dan Costa Verde yang akan berdampak kepada saham perusahaan Novasili alias perusahaan si Donald. Dan perusahaan mereka yang sama-sama menjual perabotan pun otomatis akan anjlok karena kalah saing dengan perusahaan import dari Costa Verde. Maka dari itu, Donald mulai membuat rencana pembunuhan kepada Bruno Diaz selaku perwakilan dari ketua perdagangan, di mana tujuannya adalah agar saham perusahaan tidak anjlok serta mengalami kebangkrutan. Dan untuk menghilangkan jejak, mereka sengaja mengkambing hitamkan Brandon sebagai pelaku pembunuhan. Phoenix made me do this. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Bickett family yang saat sedang santuy menghabiskan waktu bersama, tiba-tiba datang pasukan CAI di mana Thomas langsung meminta Brandon untuk segera pergi lewat jalur yang sudah disiapkan, sedangkan Thomas akan menghadapi pasukan tersebut. Di saat yang sama, Asur pun mulai mendapatkan panggilan dari si Mamang Zero dan menjelaskan terkait Brandon yang bukan pelaku dari pembunuhan. Namun di saat Asur meminta anak buahnya untuk mundur, tiba-tiba muncul sosok sniper misterius yang langsung bebladagan membunuh para pasukan CAI, di mana Brandon yang menyadari akan suara tembakan itu bergegas kembali ke tempat sang ayah karena khawatir. Sementara untuk Thomas yang juga mantan sniper terus berusaha mencari sumber tembakan sambil mengamati keadaan di luar sana. Sesampainya di dekat halaman rumah, Brandon langsung menemukan sebuah saung dan langsung naik ke atas agar terhindar dari pantauan sniper, membuat posisi Yuki mulai terancam karena menghadapi 2 sniper profesional. Sehingga daripada kenapa-napa, dia akhirnya memilih kabur dengan memanfaatkan salah satu tentara yang masih memegang senjata. Tak lama kemudian, Brandon pun mendengar suara gugurusuk dari balik semak-semak yang ketika sampai ke lokasi itu, inilah yang terjadi. Tepat saat Brandon kalah dalam hal baku gedik dan akan dibunuh, beruntung Thomas datang sambil menodongkan senjata ke arah Yuki. Di sisi lain, film kemudian berpindah kepada Zero yang datang ke tempat kediaman Drakkar untuk menggeledah seisi rumah dan berharap dapat menemukan sesuatu tentang bukti keterlibatannya dengan pembunuhan Bruno. Dan tak lama kemudian, Zero menemukan sebuah kunci misterius dan berpikir jika itu adalah kunci untuk membuka berangkas. Di saat yang sama, dia juga menemukan sebuah catatan serta identitas palsu yang sengaja Drakkar gunakan untuk menjebak Brandon. Kembali kepada Brandon family yang setelah berhasil menangkap Yuki, mereka mulai menghubungi pihak CAI di mana Brandon belak-belakan menjelaskan tentang ketidakterlibatannya dan lanjut memperlihatkan sosok pelaku yang telah membunuh Bruno Diaz, sehingga Juliet segera mengidentifikasi Yuki dan mendapatkan informasi terkait si teteh Yuki yang dijuluki sebagai Lady Death alias assassin pembunuh.
Selesai dengan itu, mereka kembali mencari tahu tentang keterlibatan Yuki yang ternyata Yuki telah bekerja sama dengan si Mamang Draker untuk membuat konspirasi pembunuhan. Dan tak lama kemudian pasukan susulan dari Sabang CAI pun datang ke sana, di mana mereka langsung dibawa ke sebuah villa dan kembali menahan Brandon untuk diinterogasi. Namun Brandon langsung dibebaskan karena tidak adanya bukti yang menjadikannya sebagai seorang tersangka. I know you've been through hell. Tepat ketika Yuki akan dibawa ke penjara, Brandon kemudian meminta kepada Asur agar jangan dulu menahan si Teteh, karena dengan bantuan Yuki lah mereka dapat memancing si begundal Draker keluar dari tempat persembunyiannya. Yang pada akhirnya Yuki mulai diajak kerjasama, di mana dia bersedia mengikuti drama tersebut asalkan diberikan masa keringanan ketika nanti menjalankan proses masa tahanan. Tepat setelah Asur menerima tawaran tersebut, Yuki bergegas menghubungi Draker untuk meminta bayaran atas semua pekerjaannya serta akan menyerahkan Brandon yang berhasil dia tangkap secara hidup-hidup. Namun bersamaan dengan itu Draker tanpa sengaja mendengar suara gugurusuk yang setelah ditelusuri ternyata orang tersebut adalah Zero yang baru tiba di tempat itu, di mana Draker yang menyadari akan adanya penyusupan pun inilah yang terjadi. Tepat setelah kalah dan akan lanjut dibunuh, Donald datang dan meminta kepada Draker agar tidak membunuh siapapun di rumahnya, terutama di kolam renang yang sangat antik, ucapnya. Sehingga Draker yang tidak bisa melawan pun hanya bisa kuluhe meski dalam hatinya sangat ate ingin membunuh si Zero. Bersamaan dengan itu, Draker dan Donald lanjut membawanya ke sebuah ruangan untuk menghasut Zero agar mau bergabung menjadi anak buahnya, di mana si Donald berjanji akan memberikan uang ribuan dolar jika Zero mau menerima tawaran tersebut. Work with me. The world's a better place without him. Mr. Phoenix's business. You see, Mr. Phoenix. We need to take care. Di saat yang sama, terlihat sekelompok pasukan SWAT yang sudah siap mengepung tempat si begundal, sedangkan Yuki dan Brandon bergegas memasuki halaman rumah dengan Thomas yang bersiap mengcover mereka dari kejauhan. Dan tak lama kemudian, ketika Yuki akan berpura-pura menyerahkan Thomas, tiba-tiba ya, Draker menyadari akan rencana mereka, di mana Thomas yang melihat Yuki ditembak di depan matanya pun langsung bersiap menyerang sehingga di saat bak big bak itulah Yuki melihat akan keberadaan Zero, di mana Zero langsung meminta bantuan Yuki untuk dilepaskan dari ikatan borgol. Kembali kepada Brandon yang terdesak melawan mantan rekannya. Maka dari itu dia meminta kepada sang ayah untuk segera melepaskan tembakan. Namun ketika melihat posisi anaknya yang terpojok seperti itu, membuat Thomas mulai kembali teringat akan kenangan masa lalunya ketika berjuang dengan sahabat perjuangannya di medan perang dan gagal menembak sasaran dikarenakan posisi sang sahabat yang terlalu dekat dengan musuh. Dan pada akhirnya Brandon belak-belakan meyakinkan ayahnya agar berani dalam mengambil resiko sehingga tepat setelah Draker berhasil dibunuh, si Donald yang terpojok pun tiba-tiba akan mencoba kabur, di mana si Teteh Yuki langsung mengejar dan menghajar si begundal dan membawanya ke hadapan Zero untuk diproses secara hukum. Thanks for getting the job done. Singkat carios, kemudian film ditutup dengan memperlihatkan kepada Yuki yang sedang dilakukan interogasi di markas CAI. Dan pada saat interogasi itulah Zero datang mengajak Yuki untuk bekerja sama dengan imbalan akan dikurangi masa tahanan. Dan film pun selesai.